Setelah mengungkapkan fakta-fakta dirinya tidak terlibat baik sebagai eksekutor dan yang lainnya, Tom Lembong mengajukan banding dengan tuntutan utama meminta untuk dibebaskan sepenuhnya, termasuk menolak dinyatakan sebagai pelaku korupsi. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, aku akan bahas mengenai fakta-fakta terbaru seputar sidang dari Om Tom Lembong yang dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juli 2024 kemarin. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe untuk mendukung channel YouTube ini semakin berkembang. Well, berikut ini adalah fakta-fakta serta rangkuman mengenai sidang putusan hakim terhadap Om Tom Lembong yang tentunya aku lansir dari berbagai sumber. Yang pertama, Om Tom ini menolak disebut sebagai koruptor. Nah, bagi kalian yang mengikuti kasus Tom Lembong dari sejak awal, kalian pasti sudah tahu bahwa Om Tom Lembong ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015 sampai 2016 pada 29 Oktober tahun 2024 yang lalu. Nah, pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong tersebut resmi mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan pihak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus impor gula. Seperti yang dilansir dari liputan6.com lewat keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Bapak Zaid Mushafi, beliau menyatakan tidak lari dari proses penegakan hukum. Beliau mengatakan, "Saya tidak lari, saya tidak menyalahkan siapapun. Saya jalani proses ini dengan kepala tegak dan dengan hati yang tenang. Ini bukan soal saya, ini soal keberanian mengambil keputusan dan batas yang tegas antara kebijakan dan kejahatan," ujar beliau. Nah, kita bahas fakta yang kedua ya. Hakim tak lihat fakta persidangan. Nah, Bapak Zaid Mushafi selaku kuasa hukum dari Om Tom ini ya menyatakan ada banyak pertimbangan majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan sehingga langkah banding pun bukan semata-mata untuk pembelaan pribadi, namun ikhtiar hukum untuk mengoreksi preseden berbahaya yaitu kriminalisasi kebijakan publik. Bapak Zaid mengatakan ketika pengambilan keputusan dianggap kejahatan, putusan hakim berpotensi membungkam keberanian pejabat publik untuk mengambil kebijakan penting dan strategis. Nah, dalam memori banding, Om Tom bersama kuasa hukumnya menyoroti sejumlah kekeliruan substansial yang patut menjadi perhatian publik. Yang pertama, soal tidak adanya niat jahat atau mens rea. Tidak pernah ada bukti bahwa Tom Lembong memiliki niat jahat. Dia tidak bertemu, berkomunikasi, atau memiliki kepentingan bisnis dengan pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan. Dalam hukum pidana, keberadaan niat jahat atau mens rea adalah unsur esensial untuk menetapkan tindak pidana. Fakta selanjutnya, fakta yang ketiga, Tom Lembong bukan eksekutor. Dalam kasus ini, pihak Tom Lembong menegaskan bahwa ia bukan eksekutor teknis atau bagian dari tim pelaksana. Ia tidak menandatangani kontrak dan juga tidak terlibat dalam proses administratif. Menurutnya, bagaimana bisa pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan strategis dipidana atas pelaksanaan teknis yang tidak dia kendalikan? Kerugian negara yang fiktif. Penghitungan kerugian didasarkan pada asumsi dan selisih harga pasar, bukan kerugian aktual yang terverifikasi. Padahal dalam hukum korupsi, kerugian negara harus konkret dan real, ujar
Om Tom Lembong ini ya. Nah, fakta yang keempat, kebijakan yang diambil oleh Om Tom ini ternyata demi menjamin stabilitas harga. Nah, lebih lanjut, kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong disebutnya telah dilakukan dalam kerangka Perpres nomor 71 tahun 2015 demi menjamin stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. BPS mencatat inflasi terkendali dan harga gula stabil sepanjang periode tersebut. Lebih dari sekedar vonis personal, putusan ini mengirimkan sinyal membingungkan bahwa pengambilan keputusan dalam koridor hukum bisa dijadikan objek kriminalisasi. Ini beresiko menciptakan stagnasi kebijakan dan paralisis birokrasi, katanya. Yang lebih mengkhawatirkan, majelis hakim menyisipkan pertimbangan ideologis seperti kapitalisme dan neoliberalisme dalam amar putusan. Isu yang bahkan tidak pernah menjadi materi pembuktian dalam sidang. Ini membuka ruang tafsir yang membelokkan arah keadilan ke wilayah opini dan afiliasi ideologi, bukan fakta hukum. Nah, kita bahas ke fakta yang selanjutnya. Tom Lembong minta dibebaskan. Setelah mengungkapkan fakta-fakta dirinya tidak terlibat baik sebagai eksekutor dan yang lainnya, Tom Lembong mengajukan banding dengan tuntutan utama meminta untuk dibebaskan sepenuhnya, termasuk menolak dinyatakan sebagai pelaku korupsi. Pak Tom menolak dicatat sebagai pelaku korupsi dan berkomitmen menggunakan seluruh jalur hukum untuk melawan putusan ini. Nah, yang keenam, pihak pengadilan negeri menegaskan tidak adanya intervensi dalam putusan vonis. Demi untuk mengklarifikasi adanya intervensi dari pihak lainnya gitu ya. Pihak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama sekali tidak terkontaminasi maupun menggali kebenaran di luar persidangan dalam menjatuhkan putusan. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Bapak Andi Saputra menegaskan vonis atas kasus dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Bapak Thomas Trikasih Lembong sebagai terdakwa murni diambil berdasarkan fakta hukum. Nah, dalam menyikapi berbagai isu sosial di sosial media, berbagai macam isu itu ya, Bapak Andi meminta kepada masyarakat untuk membaca utuh isi putusan dari majelis hakim. Oke, selanjutnya fakta yang ketujuh yakni vonis yang dijatuhkan. Selain dijatuhi vonis 4,5 tahun karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 194,72 miliar, Om Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar 750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana selama 7 tahun penjara. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu 750 juta subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan lamanya. Well, itu tadi ya beberapa fakta penting dari persidangan kasus Om Tom Lembong yang digelar pada hari Jumat 18 Juli 2025 ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah gitu ya. I'm Mr. Introvert. See you in the next video. Bye.